Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan kami, kakak-kakak beribadah sekolah minggu melalui virtual bersama Kak Yatri. Iya, dan Kak Cece ada juga bersama kita. Siapa Kak Yatri? Kak Ones. Iya, tapi Kak Ones nggak kelihatan ya gitu, tapi suaranya pasti kedengeran sama adik-adik di rumah. Oke nih, kita hari Minggu ini kembali lagi ya Kak Yatri ya. Iya benar. Mau bersukacita, mau memuji Tuhan, mau dengerin firman Tuhan. Iya. Bersama-sama, walaupun melalui virtual, Iya. tapi kita tetap semangat. Semangat adik-adik ya. di rumah. Baik. Ya, kalau gitu Kak Yatri, kita mau ajak adik-adik bernyanyi biar makin semangat ya Kak Yatri. Betul, kita mau mulai kebaktian kita memuji Tuhan. Mau nyanyi apa Kak Yatri? Kita mau menyanyi lagu apa ya tadi? Ayo, lagu apa Kak Yatri? Apa ya? Dengar dia panggil nama ya. saya, nama adik-adik. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita boleh bertepuk tangan walaupun di rumah masing-masing. Kita mau nyanyi sama-sama dengan hati yang girang ya Kak Yatri ya. Iya betul. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Wah, Tuhan Yesus panggil nama siapa Kak Yatri? Nama saya, nama Kak Cece, Juga nama Kak Ones, juga nama adik-adik semua di rumah bersama dengan ada mama papa yang mendampingi ya. Tuhan Yesus memanggil nama kita semua. Karena nama kita itu nama yang bagus pastinya. indah ya. Baik adik-adik. Ya. Nah, sekarang kita akan mau masuk doa syukur. Iya. Kita mau bersyukur sepanjang minggu ini ya Kak Yatri ya. Iya, Penyertaan betul. Tuhan ya. Betul. Buat kita semua walaupun masih di rumah masing-masing. Iya. Karena kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga agar tubuh kita tetap sehat ya. Adik-adik silahkan duduk semua ya Kak Cece ya. Yuk duduk lagi yuk. Kak Cece akan berdoa bersama-sama menaikkan doa syukur. Silakan Kak Cece. Yuk adik-adik di rumah kita lipat tangan kita, tutup mata, kita konsentrasi, kita mau bersyukur melalui doa kepada Tuhan. Ya, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bersyukur melalui pertemuan kami walaupun hanya virtual Tuhan, kami tetap bersukacita Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kelimpahan-Mu untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami yang kami boleh ada saat ini seperti mana kami ada Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk sekolah kami bersyukur untuk saudara-saudara dan mama papa yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk pelayanan kami di sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui kakak-kakak di sekolah minggu, kiranya mampukan adik-adik kami yang di rumah untuk berkonsentrasi, mendengarkan melalui gadget, melalui HP mereka, dan mereka boleh mendapatkan sesuatu yang membuat mereka menjadi lebih bahagia lagi dengan nama mereka Tuhan Yesus. Tuhan, doa yang jauh sempurna ini tolong dengar dan kabulkan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Nah, sekarang Kak Kak Cece kita akan mendengarkan firman Cerita. Tuhan. Iya.
kelas balita dan kelas kecil nanti akan disampaikan cerita yang indah oleh Kak Stella, dan kelas tanggung dan kelas besar akan disampaikan oleh Kak Cahaya. Ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan juga menulis ya. Disiapkan alat tulisnya, kita akan mendengarkan cerita yang indah tentunya ya. Adik-adik selamat menikmati firman Tuhan. Oke. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Sehat ya? Puji Tuhan. Nah, bertemu lagi dengan Kak Cahaya pada pagi hari ini. Kali ini Kak Cahaya akan bercerita kepada adik-adik. Bahan bacaan Alkitab kita pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai Kejadian pasal 30 ayat 24. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya ya. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Panjang ya adik-adik pembacaannya. Oleh sebab itu kakak tidak membacakannya untuk adik-adik. Tapi kakak minta adik-adik baca sendiri ya. Baca, nanti kakak akan menceritakan apa isi dari bahan bacaan kita. Pagi hari ini Kak Cahaya akan membawakan cerita tentang anak-anak Yakub. Berapa jumlah anak-anak Yakub adik-adik? Ya, anak Yakub berjumlah 13 orang. Nah, di mana masing-masing nama dari anak-anak Yakub ini ada artinya loh. Nama anak-anak Yakub ini muncul dari refleksi atas apa yang terjadi dalam hidup orang tua mereka, yaitu Yakub, Lea, dan Rahel. Nah, kakak akan perkenalkan nih nama-nama anak Yakub dan juga artinya. Adik-adik simak ya. Anak pertama Yakub diberi nama Ruben. Oh, teman kita juga ada ya yang namanya Ruben. Kalau anak Yakub ini Ruben, itu berarti Tuhan perhatikan kesengsaraanku. Lalu anak Yakub yang kedua diberi nama Simeon. Simeon berarti Tuhan mendengar karena tetap tak dicintai. Anak ketiga Yakub diberi nama Lewi, yang berarti dia lebih erat lagi. Lalu anak keempat Yakub diberi nama Yehuda. Aku bersyukur pada Tuhan. Artinya ya. Lalu anak kelima Yakub diberi nama Dan. Dan itu berarti Tuhan memberikan keadilan bagiku. Anak keenam Yakub diberi nama Naftali. Naftali berarti pergumulanku. Lalu anak ke-7 Yakub diberi nama Gad. Gad yang berarti kemujuran. Anak ke-8 Yakub dinamai Asher. Asher itu berarti berbahagia. Lalu anak ke-9 Yakub diberi nama Isakar. Isakar berarti Tuhan memberi hadiah. Anak ke-10 Yakub diberi nama Zebulon. Zebulon berarti suamiku akan bersamaku. Anak ke-11 Yakub dan satu-satunya anak perempuan Yakub diberi nama Dina, yang berarti keadilan. Sama seperti nama Dan, ya, artinya keadilan. Anak ke-12 Yakub diberi nama Yusuf. Yusuf berarti biarlah Tuhan menambahkan. Dan anak ke-13 Yakub diberi nama Benyamin, yang berarti anak keberuntungan atau anak tangan kanan. Benyamin lahir di penghujung hidup Rahel dan sekaligus menjadi anak bungsu
dari Yakub. Nah, adik-adik, itu tadi nama-nama anak Yakub dan artinya. Kita semua juga punya nama ya, pasti nggak ada yang nggak punya nama. Dan nama adik-adik itu juga pasti mempunyai arti. Dan mungkin juga dalam nama adik-adik itu ada harapan dari papa dan mama adik-adik. Coba deh adik-adik tanyakan sama papa atau mama, apa sih arti nama saya, mama, papa? Coba adik-adik coba tanyakan sama orang tua. Ya, pasti ada artinya dan ataupun ada harapan dari papa dan mama. Seperti Kak Cahaya nih, namanya Cahaya. Saya juga bertanya waktu itu ya sama orang tua saya, kok dikasih nama Cahaya? Singkat, Cahaya Sitompul sih, tapi Sitompul itu marga ya. Jadi nama saya itu Cahaya, singkat banget ya adik-adik. Nah ternyata ada ceritanya gitu. Kalau menurut orang tua saya dilahirkan itu ketika siang hari, sedang terik-teriknya matahari. Mungkin jam 12, jam 1 kali ya, lagi terik-teriknya matahari saya dilahirkan. Jadi deh diberi nama Cahaya. Memang ada pergumulan nama, tadinya banyak nama yang mau dikasih tapi banyak pergumulannya. Akhirnya dikasih nama Cahaya. Singkat, katanya siang hari panas-panas gitu ya. Tapi ternyata juga orang tua saya juga mempunyai harapan pada saya. Dikasih nama Cahaya, berharap supaya saya juga bisa seperti namanya, bercahaya. Waduh, berat sebenarnya ya adik-adik ya. Tapi ya saya senang dikasih nama seperti itu. Dan saya mencoba untuk bisa menjadi seperti nama saya. Semoga ya adik-adik doakan supaya kita juga bisa seperti harapan orang tua kita dengan nama-nama kita. Dalam kisah keluarga Yakub ini kita dapat belajar ya adik-adik betapa memberi nama seorang anak itu sering melalui pergumulan dan penghayatan. Di balik nama seorang anak tersimpan doa atau harapan atau refleksi yang mendalam atas kehidupan. Untuk itu, adik-adik perlu belajar untuk menghargai nama orang lain, termasuk diantaranya nama-nama teman dan nama-nama orang tua teman adik-adik. Adik-adik, anak-anak Yakub ini mereka jugalah yang kemudian akan menjadi cikal bakal 12 suku Israel. 12 suku Israel ya, anak Yakub ada 13, tapi yang dipakai 12 ya. Karena dengan kondisi budaya sosial saat itu yang menganut patriarki ya, yaitu laki-laki ya yang lebih dominan, maka Dina sebagai anak perempuan tidak meneruskan keturunannya sebagai salah satu suku Israel. Kehadiran anak-anak Yakub adalah bukti adanya pemenuhan janji Allah kepada Yakub bahwa ia akan menjadikan keturunannya menjadi seperti debu tanah banyaknya. Keturunannya maksudnya keturunan Yakub ya. Itu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Nah, adik-adik, mulai hari ini adik-adik juga harus membiasakan memanggil siapa saja dengan nama mereka, bukan dengan identitasnya. Tidak boleh mengejek nama teman ya, apalagi mengejek nama orang tua teman. Tidak boleh ya adik-adik, atau mengubah nama orang dengan sembarangan. Jangan ya, karena orang tua mereka memberikan nama itu dengan pergumulan dan juga dengan harapan ya.
Emangnya adik-adik mau dipanggil dengan nama yang sembarangan? Enggak mau kan ya? Pastinya kita tidak mau. Nah, adik-adik juga harus bersyukur telah diberikan nama oleh orang tua kalian. Mau nama itu sedikit sulit diucapkan, atau nama itu terlalu umum ya, atau terlalu banyak gitu yang punya nama itu, mau nama itu panjang, mau nama itu pendek ya, semua itu pasti diberikan dengan amat baik oleh orang tua kalian. Jadi syukurilah karena nama itu sangat berarti untuk kita. Ya adik-adik, itu cerita kita pada pagi hari ini yang diberi judul, yang berjudul Namaku Berarti. Ya. Oh ya, ada ayat hafalan nih adik-adik, ada ayat hafalan, dicatat ya ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal pasal 22 ayat 1. Tolong dicatat, diambil dari Amsal pasal 22 ayat 1. Yang berbunyi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya adik-adik, demikian cerita kakak untuk pagi hari ini. Sampai ketemu lagi pada cerita-cerita selanjutnya. Baik adik-adik, dadah. Ya adik-adik tadi udah dengerin firman ya Kak Yatri ya. Bagus gak ceritanya? Pasti bagus ya Kak Yatri ya. Firmannya indah ya. Iya. Terima Apa kasih. jadi tadi judulnya Kak Yatri? Judulnya adalah Namaku Berarti. Iya. Pasti adik-adik di rumah punya nama ya Kak Yatri? Iya, semua punya nama. Kira-kira ada gak yang gak punya nama? Kayaknya nggak ada deh. Iya, nanti bingung manggilnya. Ada ya. Masa gitu ya Kak Yatri ya? Semua punya nama, dan nama itu mempunyai arti. Tadi sudah diceritakan oleh kakak-kakak pengajar, baik Kak Stella dan juga Kak Cahaya. Iya. Jadi cerita yang bagus ini boleh disimpan di hati, di kepala, terus dilakuin. Jangan suka ngebully Nama teman nggak boleh ya, gitu ya. Karena nama itu sangat berarti. Iya. Orang tua kita memberi nama kepada kita dan itu mempunyai arti yang sangat indah. Iya. Nah seperti itu. Jadi tadi jangan suka mengejek nama teman ya. Oke, Gitu. benar. Oke, anak sekolah Minggu Tanjung Barat pasti semuanya baik-baik ya. Iya. Jadi sebelum kita mau bernyanyi nih Kak Yatri, Oh iya, kita mau mau dengerin, mau kasih tahu sedikit. Adik-adik di rumah sudah dikasih amplop ke mama papanya. Nanti persembahannya dimasukin amplop, kirim lagi ke gereja melalui papa mama ya. Betul. Oke. Yuk. Sebagai ucapan Syukur. Ya. ya. Jadi nanti tolong diingetin mama papa, "Mah, ini kolektor aku, persembahan aku ya." gitu. Ya Kak Yatri ya. Oke Ya. deh. Sebelum kita mau berdoa syafaat, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Betul, kita nyanyi lagi ya. Iya, karena betul. nama kita semua istimewa, ya Kak Yatri, betul. kita mau nyanyi Aku Istimewa. Aku istimewa. Iya. Ayo kawan ya. diiringin ya nyanyinya ya. Iya. Ayo bangkit berdiri yuk adik-adik di rumah yuk. Adik-adik ya berdiri. Boleh kencengin suaranya sambil nyanyi. Keras ya, nyanyinya dengan sukacita. Bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena
adik-adik pujiannya sangat indah. Kita istimewa. Karena Tuhan sudah menyertai hidup kita dan kita sudah mempunyai nama yang indah. Jadi kita memang anak-anak yang istimewa. Anak-anak Tuhan Yesus yang istimewa. Iya, baik. Kalau gitu kita mau berdoa syafaat nih Kak Yatri. Adik-adik. Ya, nanti dipimpin sama Kak Yatri ya, adik di rumah. Iya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat dan kita diakhiri nanti dengan doa Bapa kami, kita bersama-sama. Sekarang adik-adik silahkan duduk lagi, kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sebagai anak-anak-Mu sangat bersuka cita dan kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik. Karena kami menjadi anak Tuhan yang istimewa. Jadikanlah kami anak-anak yang istimewa bagi orang tua kami, bagi guru-guru sekolah minggu kami, dan juga kami menjadi anak istimewa di antara teman-teman kami. Dengan tutur kata kami, dengan perilaku kami, dan juga dengan perbuatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu di GKP Tanjung Barat diajarkan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati teman-teman. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa, kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memimpin dan mendampingi adik-adik sekolah minggu yang telah selesai melaksanakan ujian akhir untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi, baik yang dari sekolah dasar akan masuk ke SMP, juga dari sekolah SMP akan masuk ke sekolah SMA. Tuhan Yesus, biarlah kiranya upaya yang telah dilakukan oleh adik-adik dalam melakukan ujian itu, Tuhan kiranya memberikan nilai yang terbaik bagi adik-adik, sehingga yang menjadi harapan adik-adik, cita-cita adik-adik untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik lagi untuk mereka belajar, Tuhan kiranya wujudkan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini teringat bagi teman-teman kami ataupun keluarga kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya mau sembuhkan, Tuhan mau hibur, dan Tuhan mau kuatkan agar kiranya Tuhan berkati segala obat-obatan yang diterimanya sehingga kami memperoleh kesehatan. Tuhan Yesus, saat ini virus corona masih ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah adik-adik kami semua agar tertib dan taat pada peraturan kesehatan. Kami rajin mencuci tangan, kami tetap memakai masker, dan kami juga menjaga jarak agar kiranya kami tetap sehat semua. Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu setia mendampingi adik-adik. Tuhan juga berikan kesehatan, Tuhan berikan kepandaian, dan Tuhan berikan hati yang sukacita kepada seluruh guru-guru sekolah minggu agar tetap setia untuk dapat mendampingi adik-adik untuk belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, biar kiranya orang tua kami selalu diberikan kesehatan, agar kiranya orang tua kami selalu diberikan kelancaran dalam pekerjaan, dan Tuhan berikan berkat bagi keluarga kami. Bapa di surga, banyak lagi Bapa yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Bapa mendengar segala apa yang menjadi kerinduan di hati adik-adik sekolah minggu, dan apa yang menjadi cita-cita dari adik-adik sekolah minggu, biar kiranya Tuhan wujudkan. Tuhan, doa ini kami mau sempurnakan sebagaimana doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami akan ucapkan, akhiri doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah di ujung acara, di ujung ibadah kita hari Minggu ini ya, Kak Yatri ya. Jadi udah dengar firman, udah nyanyi-nyanyi, dan sudah berdoa. Waktunya kita
mau berpisah sementara ya Kak Yatri ya. Tapi kita akan bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Adik-adik tetap menjaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan juga. Ya. Terus makanan yang sehat ya. Menjadi anak-anak yang baik. Kalau begitu kita dadah-dadah ya. Kita dadah sampai ketemu lagi adik-adik 2 minggu yang akan datang. Dadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, dadah.